kawasan Malioboro menjadi salah satu magnet tujuan wisatawan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Sering ya? Sering. Pak Marvin kan rumahnya di sana ya? Pinggir Kulon Progo. Nah, sebagai kawasan yang sudah dicanangkan menjadi sebuah galeri seni dan budaya terpanjang di dunia, kini Malioboro hadir sebuah pementasan sendera tari Gatot Kaca. Seperti apa pertunjukan Gatot Kaca yang menyedot perhatian wisatawan ini? Berikut liputan selengkapnya. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat seni, Yogyakarta selalu menghadirkan karya-karya seni yang mengagumkan. Kali ini di kawasan Malioboro hadir sebuah pementasan sendera tari Gatot Kaca. Bertempat di lantai 3 Hamzah Batik Malioboro, pertunjukan karya Antar Asmoro Tejo ini baru pertama kali disuguhkan bagi wisatawan di Malioboro. Pertunjukan ini mengisahkan sebuah legenda bersumber dari epos Mahabharata yang mengangkat tokoh Gatot Kaca. Adapun Gatot Kaca sendiri adalah kesatria mandraguna yang sejak kecil didapuk menjadi senopati para dewa dan selalu terdepan dalam membela kebenaran serta negara. Rangkaian pertempuran Gatot Kaca melawan Balakurawa berhasil mengundang decak kagum dari ratusan penonton. Selain itu, aksi kocak para empat sekawan Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk pun sukses memberikan satu warna tersendiri. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Singgi Raharjo mengatakan, sajian sendera tari Gatot Kaca ini makin memperkaya suguhan wisata budaya di kota Yogyakarta, terutama di Malioboro. Sehingga tidak hanya sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi wahana edukasi tentang budaya lokal sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya. Turut serta nguri-uri gitu tadi, nguri-uri budaya, melestarikan budaya, bahkan tidak hanya menguri-uri, tetapi mengembangkan budaya. Bagaimana kemudian di malam hari setelah berbelanja kemudian menyaksikan di sini, ini menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati sajian budaya. Dan ini juga menjadi trigger bagi komunitas lain mungkin ya untuk bisa mengikuti jejak dari Cerita Gatot Kaca ini terwujud dari kolaborasi sejumlah pelaku seni dan budaya di Yogyakarta. Bahkan uniknya diantaranya para penari bukan berlatar belakang seniman. Namun lakon yang digarap secara serius memadukan konsep cerita dengan tari, kostum dan tata panggung, serta pencahayaan yang modern menjadikan cerita yang dibawakan lebih hidup dan alur cerita yang mudah dipahami. Gatot Kaca seorang pahlawan ya, seorang pahlawan, jadi dia seorang patriot untuk negerinya. Jadi karakter yang paling susah adalah kita bagaimana mendalami jiwa Gatot Kaca itu berada di dalam diri kita sebagai seorang patriot untuk menjadi seorang raja di Ngastina. Kalau gerakannya gimana Mas? Gerakan tari terus? Kalau untuk gerakan kesulitannya ya karena kita basicnya bukan penari ya, tapi kita di sini mau belajar dan kita berusaha untuk mencintai budaya yang jelas. Yang pertama kita cinta budaya dulu, baru itu akan mengalir dalam diri kita. Keren banget sih, mulai dari ceritanya, terus kostumnya juga keren, dari stage-nya juga kayak keren banget lah pokoknya. Kayak menurutku kayak itu udah bisa untuk menarik wisatawan untuk datang ke sini untuk nonton. Karena itu bagus banget. Sendera tari Gatot Kaca ini tentu makin memperkaya suguhan wisata budaya di kota Yogyakarta, terutama di Malioboro. Pemerintah memastikan akan turut ambil bagian dalam upaya promosi untuk menarik tingkat kunjungan seiring dengan sektor pariwisata di Yogyakarta yang berangsur membaik. Dari Yogyakarta, Huda Sungsang, MGN. Ya, sebagai warga Jogja, saya bangga menyatakan kalau Jogja adalah salah satu kota yang konsisten menyuguhkan karya seni sebagai wujud nguri-nguri kebudayaan atau melestarikan kebudayaan. Nah, kali ini sajian sendera tari Gatot Kaca dihadirkan di kawasan Malioboro. Nah, lantas apa yang membedakan sendera tari ini dengan sajian seni lainnya? Terlebih tadi ada informasi ada pemain yang bukan dari kalangan seniman. Itu dia. Nah, bagaimana tuh latihannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami langsung sang pemeran Gatot Kaca, Antonius Kristanto. Selamat siang, Mas Kris. Selamat siang. Iya, Mas Kris, ini mungkin banyak yang belum tahu ya, sebenarnya apa sih sendera tari ini, berkisah tentang apa? Sendera tari ini berkisah tentang Gatot Kaca.
Oke. Oke. Kemudian ceritanya soal apa ini tadi? Kok saya lihat tadi memang banyak sekali aksi-aksinya begitu ya. Ceritanya kok tadi yang kami tayangkan itu salah satu show-nya bercerita Gatot Kaca yang sedang dalam misi apa itu? Gatot Kaca itu di sini yang diceritakan adalah tentang Gatot Kaca yang dipilih oleh para dewa untuk menjadi senopati perang melawan atau pada saat yang sejak kecil terpilih menjadi senopati perang para dewa, ya satria sejati pembela kebenaran yang selalu menjadi yang terdepan dalam membela negaranya. Oh gitu. Nah kalau Mas Kris sendiri kenapa tertarik Mas ikut Sendratari ini? Ya, karena Sendratari ini dikemas dengan lebih modern ya, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur budaya atau klasikan. Jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik kalangan muda, kalangan orang tua, baik anak-anak pun juga bisa. Jadi semua bisa menikmati dan ceritanya pun mudah dipahami juga. Oke, dan saat ini kita juga sudah terhubung ya dengan Anter Asmoro Tejo selaku sutradara sekaligus koreografer. Selamat siang, Mas Anter. Selamat siang. Nah, Mas Anter, aku mau tanya, ini kan katanya pemainnya ada yang bukan latar belakangnya penari begitu ya. Sebenarnya berapa lama proses latihan sampai akhirnya tampil kemarin itu? Latihannya 2 bulan, 25 kali pertemuan. Tetapi 2 bulan itu kita mulai Januari dan kita mulai di minggu kedua. Jadi ada 25 kali pertemuan dengan para pemain. Oke. Nah ini kan cerita Gatot Kaca dengan kemudian misinya di sini saya lihat di sini juga pemerannya bermacam-macam sekali. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dalam Sendratari ini, Mas Anter? Ya, jadi Sendratari Gatot Kaca ini kan kita mengambil semacam banjaran atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari Gatot Kaca kecil sampai pada Perang Bharatayuddha sebelum Gatot Kaca gugur. Jadi kita tidak sampai ke Gatot Kaca gugur. Nah, di situ peristiwa itu adalah peristiwa penting yang dialami oleh Gatot Kaca. Yang pada intinya adalah memperlihatkan karakter Gatot Kaca yang sebagai kesatria, yang loyal terhadap negaranya, yang menjadi selalu menjadi tokoh yang membela kebenaran untuk ketentraman dan kedamaian di bumi ini. Nah, kita ambil melalui tokoh Gatot Kaca karena ini adalah tokoh yang sangat populer di dalam pewayangan. Oke, coba aku mau ke Mas Kris lagi. Tadi kan dikatakan oleh Mas Anter bahwa latihannya 2 bulan ya. Nah, Mas Kris sebagai yang tidak memiliki latar belakang sebagai penari, ada kesulitan nggak selama latihan ini? Kesulitan itu pasti, tapi dengan kita mau belajar dan intinya kita mau belajar dan bagaimana budaya di tempat kita itu bisa muncul lagi dan lebih berkembang lagi. Oke, belajar karakternya gimana itu Mas Kris? Gatot Kaca kan kayak ikonik sekali, apalagi waktu dia melawan Hanuman begitu ya, kok ceritanya di belakang itu gimana belajarnya? Kalau untuk proses belajarnya, memang untuk pendalaman karakter Gatot Kaca ini sangat susah sekali, karena kebetulan Pak Anter ini kan seorang tokoh Gatot Kaca juga. Nah, dari arahan beliau kita bisa bagaimana cara mendalami sebuah karakter itu, bagaimana kita bisa melakukan apa yang ingin ditonjolkan di situ. Jadi setiap adegan yang kita lakukan itu juga tidak lepas dari arahan dari beliau juga. Oke, menarik sekali ya Marvin untuk nonton ya. Mungkin kalau untuk pulang ke Jogja langsung nonton ya. Nah, Mas Anter ini hari apa aja sih penampilan dan tiketnya berapa kalau boleh tahu? Itu coba bisa ditanyakan ke Mas Kris kalau soal itu. Kami hanya fokus kepada karya saja. Karena saya sebagai sutradara hanya bagaimana pemain-pemain yang semuanya bukan dari latar belakang penari ini bisa tampil seperti penari ketika di atas panggung. Nah, melatihnya gimana itu, Mas Anter? Nggak susah itu? Ya kita
tentu saja dengan waktu 2 bulan itu kan memang sebenarnya kalau untuk mereka yang tidak punya latar belakang penari itu kan kurang ya. Kalau untuk penari mungkin bisa, tapi jadi kita harus punya ya metode khusus, kita harus punya imajinasi dulu sebelum materi itu kita transfer kepada para pemain. Oke. Betul, oke. Mas Kris, satu singkat kok gitu. Biasa ini pentasnya setiap hari apa ini? Kalau misalkan boleh diinfokan untuk pemirsa ini. Oke, untuk pentasnya kita setiap hari Rabu. Setiap hari jam berapa di tuh? minggu utama. Di luar Gatot Kaca kita juga punya senda tari juga, yaitu senda tari Hanoman, Sang Hanoman. Jadi setiap hari Rabu itu kita ada Gatot Kaca di minggu pertama, nanti di minggu keduanya Hanoman, terus ketiganya Gatot Kaca lagi, terus minggu keempat bisa Gatot Kaca lagi. Jadi kita ada Oke, di situ. minggu pertama ya berarti ya. Oke, sip. Matur nuwun. Terima kasih Mas Kris, terima kasih Mas Antar. Waktunya di Newsline. Siap.